Ustadz, ada seorang duda punya anak dan menikah lagi. Setelah menikah beliau punya anak dan bisa beli sebidang tanah yang belum sempat dihibahkan karena beliau sudah meninggal. Otomatis tanah tersebut sekarang menjadi warisan. Bagaimana status tanah warisan tersebut? Apa anak dari ibu yang dulu juga dapat bagian warisan atau hanya anak dari ibu yang sekarang? Oh ya, jadi duda nikah dengan janda sama-sama punya anak. Kemudian pernikahan ini juga ada anak lagi. Jadi ada anak gawane bapak, ada anak gawane ibu, ada anak bikinan bersama. Oh kok bikinan, maksudnya bikinan. Anak bersama ada hasil pernikahan ini. Kalau bapaknya wafat, apa anak tiri dari pihak ibu dapat? Oh enggak dapat. Tapi kalau ini sebidang tanah dibeli bersama ketika sudah nikah, oh ini harta bersama. Harta bersama, maka semua dapat, tapi caranya begini. Sekali lagi saya ingatkan, ini KHI, hukum waris KHI, kompilasi hukum Islam dan sah menjadi jurisprudensi atau sumber hukum Indonesia. Ini menurut saya lebih bagus dan perlu dikampanyekan. Jadi kalau yang wafat bapak, maka ini adalah harta yang separuh milik ibu, yang separuh milik bapak, yang diwaris hanya yang milik bapak. Jadi kalau hanya milik bapak, maka anak tiri tidak dapat. Anaknya ibu itu tidak dapat. Kemudian anaknya bapak dapat, anaknya bersama tentu dapat. Nanti jika yang wafat ibu, maka anak tiri dari pihak bapak tidak dapat. Anak ibu pasti dapat, anak bersama itu dapat. Mengapa? Karena hartanya sudah dikapling separuh-separuh. Selama ini kan enggak gitu, pembagian warisan itu kan enggak gitu. Pokoknya bapaknya mati, pokoknya diwaris, kabeh ibunya hanya dapat 1/4. Iya kalau ada anak dapat 1/8. Kasihan. Justru ibu ini, mohon maaf ya bapak-bapak tetap baik, tapi ibu ini lebih baik ya. Kalau soal ditinggal mati pasangannya, mereka lebih tahan. Bisa menjanda sampai wafat. Kalau bapak-bapak leketet. Ya, tapi penjara juga tidak usah tersinggung bu, ya tidak usah tersinggung. Memang biasanya bapak-bapak walaupun agak tua cik payu. Aku kamu nih ibu-ibu. Ya. Tapi yang jelas gini lah, ibu-ibu itu kemampuan kerjanya tidak seluas bapak, dan ngopeni anak itu lebih terjamin ya. Pokoknya anak ditinggal mati bapak, kalau ditinggal mati ibu itu umumnya lebih bisa kopen kalau ditinggal mati bapak. Nek diupani ibu lebih kopen. Saya ibu itu tidak kesusun rapi meneh. Nek bapak ditinggal mati ibu, saiki sesuk wis. Ya tapi wis seneng ibu ya. Nggak, tapi ini bukan soal itu, bukan soal itu, tapi soal warisan tuh. Saya kampanyekan harta bersama. Kalau mati salah satu, separuh untuk yang hidup. Ngertos bu nggih? Jadi kalau yang wafat suami, maka yang separuh untuk istri, yang separuh yang boleh diwaris. Kalau yang wafat istri, yang separuh untuk suami, yang boleh diwaris hanya yang separuh. Itu penting untuk diketahui dan ini saya kampanyekan karena kemarin ada masalah, ada yang berfatwa walaupun dia ketua MUI, tetapi ternyata fatwanya juga tidak sesuai dengan hukum waris di Indonesia ini. Baik, tapi saya tetap mengakui orang yang berbeda dengan saya ini ya. Tetap saya akui, tapi inilah jalan yang paling akomodatif untuk bapak-bapak dan untuk ibu-ibu. Supaya sama-sama enak, sebab bagaimanapun ditinggal mati pasangan itu akan ada perjalanan hidup yang berbeda. Apalagi jika ada anak, waduh, sungguh memang berat ya. Makanya kalau anak-anak ini ditinggal mati salah satu bapak atau ibunya, nggak usah kesusu diwaris, serahkan pada yang hidup. Tapi biasanya yang hidup ibu itu kena diserai warisan. Bu, penyanyi pegang itu kena ibu. Tapi nek bapak itu, tapi bapak nganjuk sana ya, itu diserai kok harta itu bisa entek itu. Tinggi rabi meneh. Ya, tapi bapak sana, bapak yuk duduk nganjuk, sing kula ning nganjuk ngono lho.
Terus engko sesuai ngetan terus Sidoarjo.